Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo, menegaskan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan terkait masa depan pelatih Timnas Indonesia kepada PSSI. Hal ini merespon spekulasi yang beredar mengenai kemungkinan pergantian pelatih Shin Tae-yong setelah kegagalan tim Garuda di Piala AFF 2024. Rumor ini muncul setelah skuad Garuda kembali gagal meraih gelar juara di turnamen yang menjadi salah satu target besar sepak bola nasional. Menpora Dito menyebut bahwa ia telah bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam kapasitasnya sebagai Menteri BUMN pada Kamis, 2 Januari 2025. Pertemuan tersebut, menurut Dito, juga membahas sinergi antar kementerian serta masa depan Timnas Indonesia. Setelah pertemuan tersebut, PSSI dilaporkan menggelar rapat komite eksekutif, EXCO, pada malam harinya. Menpora menduga rapat itu membahas langkah strategis untuk Timnas, termasuk potensi perubahan di kursi pelatih. Kita tunggu keputusan PSSI. Setahu saya tadi malam dilanjutkan rapat EXCO, mungkin ada pembahasan lebih spesifik mengenai Timnas Indonesia di sana, ya kata Dito. Ia menambahkan bahwa pemerintah mendukung penuh upaya yang bertujuan mempercepat kemajuan sepak bola Indonesia. Sementara itu, rumor pergantian Shin Tae-yong turut diperkuat oleh laporan media Italia, Tuttosport, pada 30 Desember 2024. Media tersebut mengklaim bahwa Erick Thohir mempertimbangkan pelatih asal Eropa untuk menggantikan Shin. Langkah ini disebut sebagai bagian dari ambisi PSSI untuk meningkatkan kualitas Timnas. Shin Tae-yong sendiri masih memiliki kontrak dengan Timnas Indonesia hingga 2027. Pelatih asal Korea Selatan tersebut memperpanjang kontraknya selama 3 tahun pada Juni 2024. Selama masa kepemimpinannya, Shin berhasil membawa Timnas mencapai beberapa pencapaian signifikan, seperti lolos ke Piala Asia 2023, melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan mengangkat peringkat FIFA Indonesia ke posisi ke-127. Namun, tekanan terhadap Shin meningkat setelah kegagalan di Piala AFF 2024, turnamen yang dianggap strategis oleh banyak pihak di Indonesia. Dalam konteks ini, rumor pergantian pelatih menjadi semakin relevan, terutama setelah munculnya kabar bahwa PSSI sedang menjajaki komunikasi dengan beberapa pelatih Eropa berpengalaman. Di sisi lain, dukungan terhadap Shin Tae-yong juga masih kuat, terutama dari para penggemar sepak bola yang mengapresiasi peran besar pelatih Korea Selatan itu dalam meningkatkan standar permainan Timnas. Namun, pernyataan dan keputusan resmi dari PSSI akan menjadi penentu arah baru bagi Timnas Indonesia. Seiring berjalannya waktu, isu ini semakin menarik perhatian publik. Jika benar PSSI menunjuk pelatih asal Eropa, ini akan menjadi perubahan signifikan dalam sejarah sepak bola Indonesia. Namun, keputusan apapun yang diambil, diharapkan dapat membawa dampak positif bagi prestasi tim Garuda di masa depan. Sementara itu, asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto merespon kabar dari media Italia Tuttosport yang mengatakan PSSI yang dipimpin Erick Thohir akan mengganti Shin Tae-yong dengan pelatih asal Eropa. Melansir dari Antara, Nova menegaskan jika dirinya tak tahu menahu soal rumor tersebut. Jujur saya juga enggak tahu. Lebih lanjut, ketika disinggung soal pembahasan tentang penggantian pelatih di internal Timnas Indonesia, ia menjawab hingga saat ini tidak ada pembahasan soal hal tersebut. Mungkin bisa ditanyakan langsung ya Mas, kalau di internal tim tidak ada pembahasan apapun. Dipungkas pelatih 45 tahun yang juga menahodai Timnas U17 itu. Media Belanda, Voetbal Premier menyebut ex-juara Liga Eropa, yakni Michel Bakker bisa jadi amunisi tambahan Timnas Indonesia demi lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam laporannya, Voetbal Premier mengklaim bahwa Timnas Indonesia yang ingin lolos ke Piala Dunia 2026 berupaya untuk mendatangkan pemain keturunan asal Maluku tersebut.
Sebagai informasi, Michael Bakker merupakan pemain berposisi sebagai bek kiri yang kini bermain untuk klub top Liga Prancis, yakni Lille. Pemain berusia 24 tahun itu dipinjam Lille dari Atalanta pada musim panas 2024. Selama musim 2024 hingga 2025, Michael Bakker telah memainkan 18 laga dan 3 gol. Jauh sebelum memperkuat Lille, dia merupakan jebolan Akademi Ajax Amsterdam. Bahkan, ia sukses membawa Jong Ajax juara Liga 2 Belanda 2017 hingga 2018. Setelah itu, Michael Bakker direkrut oleh Paris Saint-Germain, PSG, pada 2019 dan bermain selama 2 musim dengan membukukan 45 laga dan 2 assist. Mantan pemain timnas Belanda U21 itu juga telah membantu PSG memenangkan 6 trofi, termasuk juara Liga Prancis 2019 hingga 2020. Michael Bakker kemudian hengkang dari PSG untuk membela Bayer Leverkusen pada 2021 hingga 2023 dengan telah mencatatkan 70 laga dan 5 gol. Michael Bakker lalu diboyong oleh Atalanta pada musim panas 2023. Bahkan, ia ikut mengantarkan Atalanta juara Liga Eropa 2023 hingga 2024. Baru-baru ini, media Belanda, Voetbal Premier menyebut Michael Bakker bisa jadi amunisi tambahan timnas Indonesia demi lolos ke Piala Dunia 2026. Pasalnya, pemain berusia 24 tahun tersebut disebut-sebut eligible untuk dinaturalisasi karena memiliki garis keturunan Indonesia. Suntikan kualitas lagi untuk Indonesia? Negara yang impian utamanya ikut Piala Dunia 2026 ini berupaya mendaratkan Michael Bakker, Voetbal Premier di Instagram mereka, dikutip Minggu, 5 Januari 2025. Bek Lille OSC berusia 24 tahun, yang telah memainkan 21 pertandingan untuk junior Belanda di masa lalu, menyadari ketertarikan tersebut. Masih belum jelas tanggapannya, apakah Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026? Tambahnya. Sebelumnya, akun scouting Indoglotalent melaporkan bahwa Michael Bakker mempunyai darah Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Maluku. Michael Bakker adalah pesepak bola Bari Belanda yang mempunyai darah keturunan Indonesia dari kakek sisi ibunya, di mana kakeknya lahir di Maluku. Tulis akun Instagram Indoglotalent. Pertanyaannya, apakah Michael Bakker akan menjadi calon pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya? Sejauh ini belum ada respons dari PSSI. Satu hal yang pasti, pemain berusia 24 tahun itu belum pernah memperkuat Belanda senior, sehingga masih eligible untuk dinaturalisasi jika benar-benar memiliki keturunan Indonesia. Terlepas dari kabar itu, timnas Indonesia akan ketambahan Ula Romeni yang proses naturalisasinya ditargetkan rampung sebelum Maret 2025. Ia dipersiapkan untuk membela skuad Garuda yang akan melakoni 2 laga krusial kontra Australia dan Bahrain pada 20 serta 25 Maret 2025 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.